Kita lihat aja langsung dari PPT-nya Miss. Dimana di sini dikasih tahu kalau as light intensity increases, the rate of photosynthesis initially increase, and thereafter levels of to a plateau. Jadi efeknya bakal positif gitu ya. Nah, di sini dilihat ada grafiknya. Pertama itu, ini kan rate of photosynthesis intensity. Jadi ketika light intensity-nya kan kalau ke kanan kan makin besar tuh. Ketika light intensity-nya makin besar, maka rate of photosynthesis-nya makin tinggi. Jadi pertama itu rate-nya tinggi banget. Ketika light intensity-nya itu udah terlalu banyak banget, maka akan terjadi plateau. Ini. Dia akan kayak datar gitu aja. Nah, ini ciri-ciri kalau di light, oke? Jadi kalau light itu grafiknya bakal gini. Naik dulu, terus nanti bakal gini. Oke. Terus sama halnya dengan selanjutnya itu tentang carbon dioxide. Carbon dioxide tuh sama aja ya grafiknya sama light, bakal gini. Jadi ketika carbon dioxide-nya dikasih banyak-banyak banget, nah rate of photosynthesis-nya makin naik. Tapi ketika udah terlalu banyak CO2-nya, dia bakal plateau. Oke? Jadi sama aja grafiknya. Selanjutnya itu ada temperature bakal gini grafiknya. Nah, jadi pertama itu temperaturnya tinggi kan, rate of photosynthesisnya bakal tinggi. Ketika udah terlalu panas banget, dia bisa merusak pigmen-pigmen yang ada di dalam kloroplas, atau dengan kata lain dia akan merusak daun. Nah, ketika daunnya rusak, maka fotosintesisnya bakal turun dong, yieldnya. Nah, ada light, CO2, temperature, terus ada juga water, ada water juga. Nah, itu sih yang paling terkenal, ingat aja ya, 4. Nah, ini yang paling utamanya. Oke, setelah faktor kita akan belajar tentang light dependent reaction sama light independent reaction. Outer itu kan luar, berarti outer membrane paling luar. Habis itu ada inner membrane, dalam ya. Jadi ada 2 membrane, satu outer, satu inner, dan di antara outer dan inner terdapat intermembrane, di antara membrane space. Setelah itu ada yang namanya lumen. Tunggu dulu, ada namanya thylakoid yang bentuk ini. Itu namanya thylakoid, satu-satuannya namanya thylakoid. Kalau misalnya tumpukan, itu namanya granum, tumpukan dari thylakoid. Setelah itu juga ada jembatan di antara si thylakoid. Nama jembatannya adalah stroma lamellae. Setelah itu ada rongga di dalam thylakoid namanya lumen. Setelah itu juga di antara kueh-kueh yang kecil-kecil ini, di antara thylakoid ini terdapat cairan. Nama cairannya adalah stroma. Nah, cairannya namanya stroma. Oke. Ini bisa kalian baca aja, ada thylakoid, grana, stroma, lamellae. CO2 ditambah H2O akan menghasilkan glukos dan oksigen. Nah, dari pemecahan H2O menjadi O2 itu kan namanya fotolisis ya. Fotolisis. Jadi H2O-nya dipecah, akan menghasilkan oksigen kan, dipecah gini. Nah, fotolisis ini terjadi di light dependent reaction. Harus ada light-nya. Kenapa ada light? Namanya aja foto itu kan cahaya, jadi harus ada cahaya untuk bisa melisis. Makanya dia di dalam LDR, proses LDR. Oke? Sedangkan CO2 menjadi glukos karena ini loh, ini kan C, ada karbon C. Sedangkan glukos itu kan C6, H12O6, ada C-nya juga. Ini berasal dari proses ini, pengubahan CO2 jadi glukos. Aduh, jelek banget. Nah, nama prosesnya ini adalah light independent reaction. Jadi kita akan bahas LDR dulu ya, light dependent reaction. Oke, light independent reaction. LDR itu terjadi di membran thylakoid. Thylakoid aja deh biar mudah. Ada di thylakoid. Kalau nggak ada di jawaban, bisa juga grana.
Jadi tilakoid itu kan satu satuannya tuh. Oke, setelah itu sedangkan light independent reaction itu terjadi di stroma. Stroma itu apa tadi? Cairannya. Oke, setelah itu LDR hasilnya adalah oksigen. Nah, ini tadi aku udah sempat bilang pemecahan dari H2O menjadi oksigen itu terjadi di LDR ya. Selain oksigen, dia juga menghasilkan ATP sama NADPH. Oke. Nah, nanti di LIR ini dia akan menghasilkan glukos. Glukosnya dari mana? Ini dari perombakan CO2 menjadi C6H12O6. Oke. Di mana LIR ini dia membutuhkan energi untuk bekerja. Jadi si ATP sama NADPH hasil dari LDR bakal digunakan untuk proses LIR. Jadi ATP sama NADH salah guys. NADPH yang dihasilkan dari LDR itu bakal masuk ke siklus LIR untuk melakukan proses sehingga dihasilkan glukos. Selain itu apalagi ya guys. Oke, masuk ada namanya reaksi terang, dimana reaksi terang itu nama lainnya LDR ya guys. LDR itu light dependent reaction, itu reaksi terang. LIR light independent reaction itu nama lainnya adalah siklus gelap, reaksi gelap ataupun siklus Calvin. Oke, kalau bahasa Indonesianya itu. Jadi LIR itu bisa disebut juga dengan siklus Calvin. Di LDR itu dia membutuhkan H2O. Ini guys, H2O-nya nggak jelas ya. H2O. H2O-nya akan masuk ke reaksi terang. Nih, masuk ke reaksi terang. Nanti dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan O2. Nih. Jadi LDR itu dia mengubah H2O menjadi O2. Oke. Setelah itu LDR itu juga menghasilkan ATP sama NADPH. Selain itu juga menghasilkan ATP dan NADPH. Oke. Yang nanti seperti aku singgung tadi, ATP sama NADPH yang dihasilkan dari light dependent reaction bakal digunakan untuk proses LIR. Nih, pada proses LIR. Jadi ini bakal digunain lagi loh untuk siklus selanjutnya. Jadi bisa dibilang LDR ini adalah proses persiapan untuk melakukan LIR. Oke, setelah itu ATP sama NADPH-nya kan masuk tuh. Nanti bakal ada siklus Calvin yang banyak itu guys, yang ada G3P, bla bla, PGAL dan lain sebagainya, di mana light independent reaction itu menggunakan CO2, carbon dioxide, bakal diubah menjadi gula atau nama lainnya adalah glukos kan. Oke. Jadi LIR itu mengubah CO2 menjadi glukos. Nipple highlight, masukkan ADP. Nah, itu sih. Selain itu apalagi ya, pigmen fotosintesis ya. Pigmen itu untuk mengabsorb light. Terus ada yang namanya primary pigment, pigmen utama, including chlorophyll A and B, ini yang primernya. Sedangkan accessory pigment itu ada carotenoid, xanthophyll. Tapi center of reaction
beda ya sama primary. Center of reaction itu adalah klorofil A. Ingat ya, klorofil A, atau disebut nama lainnya alpha klorofil. Nih, kalau ada kata-kata center, berarti dia alpha klorofil atau nama lainnya klorofil A. Tapi kalau katanya primary, itu bisa klorofil A, bisa klorofil B. Oke. Ada accessory pigment. Nah, aku tuh bingung sebenarnya guys. Beberapa buku tuh ada bilang primary pigment itu cuman yang alpha doang. Sedangkan accessory pigment itu beta dan kawan-kawan. Untuk sementara kalian terima ini dulu aja ya. Selain itu bentuknya zret gitu kan. Nah, di Z-scheme ini di paling awal ada H2O. Ya, nanti H2O ini bakal dipecah menjadi O2. Ini letaknya di ujung sini lah. Nama prosesnya adalah fotolisis. Jadi menggunakan light. Nah, menggunakan light. Nanti ketika di sini kan elektronnya jalan-jalan tuh, naik, turun. Jadi elektron itu akan transport, jalan-jalan. Nah, dari proses transport elektron itu akan menghasilkan ATP sama NADPH. Terus sebenarnya nggak di sini juga sih dihasilin, ada juga di sini namanya enzim gitu. NADP reduktase, tapi kan nggak perlu tahu namanya. Dia bakal ngubah ADP plus menjadi NADP plus jadi NADPH. Nah, bisa dibilang dengan kata lain, NADPH itu pembawa H+. Aku buat sini ya. NADPH pembawa H+, atau ini ya, NADP pembawa H+, pokoknya itu deh. Oh, salah deh. Jadi aku salah bilang tadi. Jadi bisa dibilang NADP plus itu pembawa H+. Oke. Kenapa pembawa H+? Ini loh, tadi kan aku bilang ini ada enzim. Dia bakal ngubah NADP plus menjadi NADPH dengan cara membawa satu buah hidrogen. Jadi bisa dibilang ini NADP plus adalah pembawa H+. Nah, ada juga buku yang bilang H+ itu adalah proton. Ya kan, proton itu kan yang ini kan charge-nya positif. Jadi ada juga yang bilang NADP plus itu adalah pembawa proton. Oke? Ingat ya, pembawa proton itu NADP plus. Setelah itu